Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baiklah, wabarakatuh. kita akan menampilkan yaitu dari kasus 1, saya WK Putri sebagai coach, Riri Septaria sebagai murid, dan Dewi Satika sebagai pengamat. Kasusnya seperti ini, yaitu seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya yang berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Namun nampaknya Rina masih belum percaya diri. Jadi di sini kita dimintanya untuk bagaimana cara kita untuk menanggapi hal ini. Tujuan kasus 1 ini yaitu terjadinya ada satu sisi Rina enggan untuk mengikuti lomba tersebut karena ia masih belum percaya diri, sehingga satu siang pada jam istirahat sekolah Rina memberanikan diri menghadap ibu Wiwit dan menyampaikan permasalahannya. Riri. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Riri. Ada apa? Ada yang bisa Ibu bantu, Riri? Iya, Bu. Saya akhir-akhir ini merasa cemas, Bu. Kenapa? Kenapa cemas, Riri? Ya, karena Ibu Dewi menyuruh saya untuk tampil dalam pidato tingkat kabupaten, Bu. Kenapa? Kenapa, Riri? Gelisah atau bingung? Ya, saya cemas karena saya Bu, merasa tidak percaya diri dalam tampil nantinya, Bu. Nah, Riri, sekarang Ibu tanya sama Riri. Riri, ada sesuatu kekuatan yang ada pada diri Riri. Jadi apa aja kekuatan yang Riri miliki? Coba Ibu, coba Riri kemukakan apa kekuatan yang ada di Riri. Kenapa Ibu itu memilih Riri untuk tampil? Iya, Bu. Riri tahu Riri memang fasih dalam bahasa Inggris. Namun di sini Riri masih cemas, Bu, karena nanti banyak orang yang menonton Riri waktu di kabupaten. Jadi Riri kurang percaya diri, Bu. Nah, Ibu tanya lagi, Riri mempunyai kelebihan. Coba kelebihan apa yang Riri miliki sehingga Riri ditunjuk atau dipilih untuk tampil mewakili sekolah? Ya, yang pertama Riri memang juara kelas ya, Bu ya. Yang kedua, bahasa Inggris Riri memang yang paling tinggi di kelas, Bu, atau di kelas 3 lah ya, Bu. Lalu Riri memang jadi apa namanya itu, Bu, pokoknya Riri memang pandai dalam bahasa Inggris gitu, Bu. Nah, jadi oke, Riri, sebenarnya kan Riri punya kekuatan dalam diri Riri. Jadi kekuatan itu yang perlu Riri asah terus dan perlu Riri bangun juga percaya diri. Jadi sehingga untuk tampil itu Riri tidak punya putus asa. Riri selalu bersemangat. Jadi untuk rasa-rasa putus asa Riri tidak ada. Nah, sekarang Ibu tanya sama Riri. Menurut Riri, apa hal-hal yang penting dalam syarat-syarat berpidato itu apa aja? Ya, yang pertama memang kita harus mampu, Bu, dalam berbicara dalam bahasa Inggris. Yang kedua, kita harus memiliki kemauan dan percaya diri, Bu. Nah, di sini Riri sudah berlatih, Bu, di depan cermin, menonton video-video yang ada di YouTube.
namun Riri masih tidak yakin Bu dalam diri Riri untuk tampil di kabupaten gitu Bu. Nah, baiklah Riri, kalau begitu langkah Riri itu supaya bisa mengembalikan kepercayaan Riri, Riri harus mengkaitkan isi pidato itu dengan diri Riri. Syarat-syarat pidato itu harus Riri kaitkan dengan apa sebutkan tadi. Jadi Riri itu sudah yakin, harus ada kepercayaan diri, bangun kepercayaan diri Riri supaya percaya diri timbul. Jadi Riri harus mengkaitkan isi pidato Riri tadi dengan kepercayaan Riri. Jadi pidato Riri tadi itu membangkitkan percayanya diri Riri tadi. Iya Bu, sebenarnya Riri butuh seseorang loh Bu untuk mensupport Riri, misalnya mendengar pidato Riri gitu Bu. Dengan cara begitu kita di sekolah akan mencoba sebelum Riri tampil nanti, akan kita coba menampilkan Riri di depan teman-teman Riri, di depan guru-guru lain. Jadi rasa percaya diri Riri nanti semakin hari kan diasah itu. Jadi untuk membangkitkan itu Riri akan ditampilkan dulu sebelum tampil ke tingkat kabupaten. Jadi Riri jangan ada rasa bingung atau rasa bagaimana, harus ada percaya diri, semangat Riri itu yang harus ada. Jadi Riri untuk itu selalu mengasah kekuatan Riri yang ada di badan yang ada di diri Riri. Iya Bu, Riri akan mencoba ya Bu. Mungkin memang guru-guru di SD kita percaya bahwasanya Riri mampu untuk tampil di kabupaten ya Bu ya. Nanti Riri akan mencoba dengan teman Bu, dengan Bu Wit gitu ya Bu ya. Ya. Nah, bagus sekali itu Riri. Jadi kembalikan kepercayaan Riri dengan cara lebih banyak belajar tentang bagaimana berpidato dan bagaimana cara pidato itu sampai ke orang yang mendengarkannya. Ya, terima Ibu kasih yakin ya Bu. Riri pasti bisa. Sekarang Riri karena merasa karena lega Riri gitu, bisa. Bu. Jadi Ibu yakin ya Riri, kamu pasti bisa karena Kak Riri itu mempunyai kekuatan dan dalam diri Riri salah satunya Riri bisa mengikuti lomba seperti ini. Jadi Riri jangan diprioritaskan. Ibu yakin kamu Riri pasti bisa. Jangan Riri prioritaskan menang atau kalahnya nanti. Jadi yang pertama adalah Riri bisa mengembalikan kepercayaan Riri dan mendapatkan banyak pengalaman baru. Ya Bu, terima kasih ya Bu atas penjelasan yang Ibu berikan. Mudah-mudahan Riri bisa mewakili lomba bahasa Inggris di kabupaten ya Bu ya. Makasih Bu. Nah, jadi Riri tetap semangat ya. Semangat Bu. Semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke kasus 2 lagi ya. Kasus 2. Kasus 2 Ririnya sebagai coach. Riri. Riri. Ya Bu Wit. Ya Bu Wit. Ya, Kita lanjut kita kasus 2 lagi, Ri. Ya, Ririnya sebagai coach. Iya. Iya, oke. Ya, ini karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mempraktekkan tentang eh, pembelajaran Tirta, yaitu praktek coaching, yang mana saya sebagai coach guru Riri Septaria dan Dewi Sartika itu sebagai coaching, itu adalah murid, dan Wiwit Eka Putri itu sebagai pengamat. Inilah simulasi kasus 2. Di sini ada seorang murid yang merasa tidak adil guru kepadanya karena dia tidak mengikuti les matematika. Di sini murid tersebut selalu disindir oleh guru, dan bagaimana cara kita menghadapinya? Saksikan simulasi berikut ini. Selamat siang Ibu Riri. Selamat siang Dewi. Apakah ada yang bisa Ibu bantu, Nak? Boleh minta waktunya sebentar, Lihat Bu? Dewi akhir-akhir ini banyak ngelamun dalam belajar. Oh, terima kasih Bu. Bu, beberapa hari ini Dewi merasa tidak nyaman Bu, karena diperlakukan tidak adil di satu mata pelajaran. Bisa Dewi ceritakan, Nak, lebih dalam lagi kenapa Dewi berpikir seperti itu? Oh, di sini Dewi ingin mendapat solusi dari masalah ini Bu. Iya, coba Dewi ceritakan lebih dalam lagi, sayang. Oh, begini Bu. Oh, Dewi ingin guru tersebut memperlakukan Dewi dengan adil seperti teman-teman yang lain. Oh, Jadi? ceritanya begini. Oh ya, ceritanya begini Bu. Oh, ibu itu dia membuka les privat dan semua teman-teman mengikuti les kecuali Dewi Bu. Iya. Jadi Dewi merasa tidak nyaman dengan ibu tersebut karena setiap kali pada jam mata pelajarannya guru tersebut terus menyindir Dewi Bu. Oh gitu ya, Nak. Iya Bu. Selain tidak nyaman guru itu menyindir, nilai yang diberikan juga tidak adil Bu. Sedangkan kepada siswa yang mengikuti les mendapat nilai yang lebih bagus dibandingkan Dewi. Sekarang Ibu mau nanya sama Dewi, apa tujuan yang ingin Dewi dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Oh ya, Dewi ingin mencari solusi atau yang keluar dari masalah ini Bu, dari ketidaknyamanan ini Bu. Oh begitu ya, Nak. Iya. Apa hambatan Dewi sehingga Dewi tidak mau ikut les bersama ibu tersebut? Oh, hambatannya begini Bu, biasanya ketika les, biasanya kalau ada siswa yang bisa menjawab pertanyaan, ibu tuh langsung berkata, nah pintar, seperti ini kalau anak yang mau mengikuti les. Seperti itu Bu, jadi Dewi merasa sedih atau tidak nyaman Bu. Apa hambatan Dewi sehingga tidak mau ikut les ibu tersebut, Nak? Hambatannya tidak ada Bu, cuman Dewi jauh rumah dari tempat les Bu, jadi membutuhkan waktu yang agak lama. Namun Dewi juga ingin mengikuti les Bu. Oh gitu. Bagaimana tanggapan Dewi dalam hal ini? Apakah Dewi ingin ikut les matematika atau Dewi tetap dengan pendirian Dewi karena jauh? Apakah ada solusi dari hal tersebut, Nak?
Oh, Dewi sudah juga sempat bertanya kepada beberapa teman, Bu, apakah mereka merasakan sama seperti yang Dewi rasakan. Ternyata mereka tidak merasakan hal yang sama seperti Dewi, Bu, karena mereka semua mengikuti les. Iya. Ibu tahu teman-teman Dewi ikut les. Tadi Dewi sudah katakan hambatan Dewi les karena rumah Dewi jauh dari tempat ibu tersebut, ya kan? Iya, Bu. Ya begitu nah. Nah, Iya, jadi Bu. sekarang ibu mau nanya, Dewi ingin les atau tidak? Oh, karena Dewi sering belajar dari teman-teman yang sudah mengikuti les. Oh, jadi Dewi juga tidak ikut les, Bu, karena mungkin nanti takut sering terlambat datanya. Jadi Ibu bisa memarahi Dewi nanti kan lebih parah lagi, Bu. Udah karena sering terlambat juga nanti kena sindir lagi kan. Iya. Jadi sekarang ibu mau bertanya kepada Dewi. Sekarang bagaimana strategi Dewi yang Dewi lakukan untuk dalam masalah Dewi ini Oh, oh Dewi, agar sepertinya ibu Dewi ingin bertanya matematika langsung itu tidak kepada Ibu menyindir? itu. Nggak apa-apa, Bu? Iya, boleh Dewi langsung Eh, bertanya, Bu. Apa masalahnya? Kenapa Ibu sering menyindir Dewi dalam kelas? Nah, Boleh, Bu? nah itu bagus sekali Dewi, karena memang kalau kita tanya sama ibunya langsung, kita tahu dengan apa alasan ibu tersebut. Ya, itu benar itu. Nah, apalagi yang harus Dewi lakukan untuk supaya strategi yang Dewi lakukan dalam masalah Dewi lagi, selain Dewi bertanya kepada ibu tersebut. Oh, ya Dewi akan membicarakan langsung dulu kepada Ibu, Bu, apa yang Dewi rasakan sama ini saat jam mata pelajaran Ibu tersebut. Oh, kalau begitu dengan masalah pemberian nilai, Bu, kan Dewi merasa tidak adil. Anak-anak yang ikuti les mendapat nilai yang Mm-mm. lebih baik dari Dewi. Ibu kan tahu, nanti kan saya kan juga juara kelas, tapi tapi saya sudah menjawab pertanyaan dengan benar. Saya berusaha dan bekerja keras untuk bisa menjawab pertanyaan. Tetapi kenapa nilai saya paling rendah Nah, dibandingkan dengan teman-teman yang di les, Bu? Itu yang akan Dewi tanyakan sama Ibu nanti, Bu. itu bagus sekali, Nak. Memang begitu harusnya. Kita harus tanya dulu kepada ibu tersebut bagaimana nilai yang Dewi dapat dengan Dewi dengan nilai teman-temannya. Nah, sekarang bagaimana tindak lanjut Dewi kalau kita lakukan setelah membicarakan semua itu sama ibu tersebut? Apa tindak lanjutnya lagi? Eh, ya setelah berdiskusi nanti Dewi ingin mengkonfirmasi kepada ibu tersebut apakah karena memang betul-betul karena tidak mengikuti les nilai Dewi rendah, Bu. Oh, Dewi kan masih menduga-duga, Bu. Iya. Dewi yang Dewi takut nanti eh, Iya. setelah mengikuti les malah kebalikan mendapat nilai tinggi sedangkan Dewi mendapat nilai rendah. Ya kan, Bu? Iya, Dewi takut bagus menduga-duga sekali. saja, lebih Itu baik Dewi tindak lanjut langsung Dewi saja, Bu. untuk ibu ya, ibu matematika ya. Iya, itu bagus sekali, Nak. Semangat. Dewi pasti bisa untuk menjawab pertanyaan dan bisa untuk menanyakan apa penyebabnya eh, nilai Dewi rendah dari teman-teman yang lain. Ya, Nak ya? Nah, Dewi Iya, Bu. pasti bisa dalam menjawab. Ibu yakin sekali Dewi itu nilainya bagus, namun mungkin ada beberapa mungkin yang dirasa perlu Dewi tanyakan kepada Ibu Matematika ya, Nak ya? Iya, Bu. Selain itu, Dewi juga ingin mengulang atau membaca materi yang telah diberikan di sekolah, Bu. Mencatat materinya dengan baik dan mengerjakan latihan-latihan yang telah diberikan Ibu tadi. Ya, Bu. Iya. Bagus sekali. Itu semangat yang sangat tinggi karena Dewi ingin nilai bagus seperti teman-teman yang lain ya karena Dewi selama ini Bu yakin karena anak-anak Ibu yang Dewi ini anak juara. Namun mungkin ada beberapa hal Dewi tadi sudah bilang bahwasanya solusi yang Dewi dapatkan yang pertama bertanya kepada
Ibu matematika. Yang kedua tadi Dewi akan belajar dengan giat, akan bertanya kepada teman yang ikut les, ya kan? Nah, iya, itu sangat Iya, bagus Bu. sekali, Nak. Ya, pokoknya semangat Ya, Dewi, Bu, terima jangan kasih banyak ya, Bu, kendor atas ya. solusi yang Ibu beri. Semangat terus ya. Mudah-mudahan Dewi lebih semangat lagi setelah mendapatkan Iya, sama-sama Dewi. Assalamualaikum, Bu. Iya, sama-sama ya Dewi ya. Waalaikumsalam. Oke, kita masuk ke kasus yang ketiga. Siap Bu Dewi? Kasusnya tentang apa, Bu Dewi? Tolong Kasus bacakan Bu ketiga Wiwit ya Bu. kasusnya, Bu. Nah, baiklah, saya Oke. akan coba bacakan kasus yang ketiga. Kasus ketiga ini yang sebagai coachnya itu Dewi Sartika. Saya sendiri Eka Putri sebagai rekan guru dan Riri Septaria sebagai pengamat. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Dan bagaimana Anda menanggapi dari kasus yang sebentar ini? Baiklah, terima kasih Bu Wiwit telah membacakan kasus 3. Baiklah, saya sebagai coach Dewi Sartika dan yang menjadi coachi yaitu Ibu Wiwit Eka Putri. Ibu Riri sebagai pengamat. Baiklah, kita mulai. Saya lihat Bu Wiwit sedang banyak masalah ya, Bu. Benar Bu, sebenarnya saya punya masalah di kelas tadi Bu. Ini seharusnya cepat diselesaikan Bu. Boleh saya tahu kasus atau masalah yang Ibu hadapi Bu? Begini Bu, waktu saya mengajar di kelas tadi, saya menggunakan sumber belajar lain yang kebetulan saya menampilkan video pembelajaran yang saya ambil dari sebuah YouTube. Jadi saya tidak memakai buku teks. Kelihatannya dari hasil supervisi yang saya lihat tadi, pengawas yang mengadakan supervisi tadi agak kecewa atau agak bingung dengan hasil supervisi saya, Bu. Ada gangguan di belakang Bu. Ya. Oke, Ibu Wiwit, dari cerita Ibu tadi, saya rasa itu sudah bagus Bu. Ibu termasuk guru yang kreatif dan inovatif, berbeda dengan guru-guru yang lain. Berarti Ibu bisa memanfaatkan cara pembelajaran zaman sekarang seperti yang dituntun, yaitu merdeka belajar dan merdeka mengajar. Namun saya ingin tahu apa permasalahannya, Bu? Permasalahannya saya memperhatikan waktu keluar kelas tadi, pengawas itu agak bingung atau agak kecewa dengan hasil saya yang saya tampilkan waktu supervisi di kelas tadi. Padahal yang saya tampilkan tadi itu sudah saya pelajari atau sudah diterangkan kepada anak sebelumnya bahwa besok kita akan mengadakan pembelajaran tentang itu dan sudah saya sediakan metode atau RPP yang menyesuaikan dengan pembelajaran yang akan saya tampilkan tadi. Jadi
buku teks itu juga saya pergunakan, tapi saya lebih mengarahkan kepada RPP yang saya buat tadi malam dengan metode yang saya tampilkan tadi. Agaknya Bu pengawas tadi agak kurang puas dengan hasilnya. Karena itu Bu, saya saya bingung kenapa dengan hasil supervisi yang saya lakukan tadi Ibu pengawas kurang puas dengan hasilnya, Bu. Oh, kalau saya sendiri mendukung dari penjabaran masalah yang Ibu katakan tadi, cuman di sini kan agak menyangkut antara hubungan kepala sekolah dengan Ibu pengawas, kemudian hubungan antara Ibu nanti dengan Ibu kepala sekolah. Yang apakah Ibu akan mempertahankan prinsip pembelajaran seperti itu, Bu? Saya akan coba mengkonfirmasikan dengan pengawas. Kalau begitu, bagaimana supaya pembelajaran yang saya lakukan tadi hasilnya akan mendapatkan atau membuat hasil yang ia diyakini oleh pengawas tadi bahwa itu memang betul-betul harus sejalan atau seiring dengan metode atau pelajaran yang akan saya tampilkan. Oh ya. Di samping itu di sini juga saya ingin Bu? Misalnya seperti kita kan dituntun sekarang menggunakan modul yang seperti yang dikatakan pengawas, itu juga bisa kita gunakan Bu, karena modul juga sebagai media pembelajaran. Di sana juga akan tergambar LKS, kemudian bentuk-bentuk kerjasama guru dengan orang tua. Jadi mungkin di sini saya bisa tambahkan, selain kita bisa memakai media-media video, tapi kita sebaiknya juga tetap memakai modul pembelajaran. Mungkin itu yang menjadi dasar bagi pengawas, Bu Wiwit. Baik Bu, mudah-mudahan dengan rencana atau dengan solusi yang Ibu berikan, saya akan lebih lebih giat untuk lebih berkomunikasi dengan guru atau dengan teman-teman rekan sejawat lainnya yang bisa menambahkan atau menambah umpan balik antara teman atau guru-guru yang lainnya, Bu. Jadi setelah ini kira-kira apa kiat Ibu atau mode pembelajaran apa yang akan Ibu rancang ke depannya untuk berikutnya? Saya akan mencoba mencari sumber-sumber belajar lainnya atau latihan soal yang bisa menampilkan atau bisa membuat hasil dari setiap pembelajaran itu bisa meningkatkan hasil dari pembelajaran yang akan saya tampilkan atau untuk supervisi ke depannya. Saya akan memperbaiki atau mencoba mencari atau seiring sejalannya antara buku teks yang akan yang ada di anak dengan metode atau media yang akan saya gunakan, Bu. Oh, luar biasa Bu Wiwit. Wah, berarti Ibu bisa Ibu membaca apa permasalahan yang terjadi, bisa untuk perbaikan ke depannya. Luar biasa ya Bu. Kira-kira apa kiat Ibu ke depannya lagi yang ingin Dewi tanyakan agar hubungan pengawas dan Kepsek terjalin baik ke depannya? Saya akan berkomunikasi atau berkolaborasi terlebih dahulu atau berdiskusi sebelum supervisi saya akan dilakukan. Jadi saya akan menanyakan kepada kepala sekolah atau pengawas dengan pembelajaran ini apa metode yang akan saya gunakan nantinya di pas supervisi yang akan Ibu lakukan. Akhirnya terjawab sudah permasalahannya ya Bu. Mudah-mudahan ke depannya saya juga termotivasi dengan kiat yang Ibu lakukan. Terima kasih Bu. Ayo, sama-sama Bu. Iwit yang bilang terima kasih sama Ibu. Terima kasih Bu. Karena saya juga termotivasi juga untuk perbaikan pembelajaran ke depannya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, demikianlah kasus 1, 2, dan 3. Tepuk tangan untuk kita.